Malam itu, kota Bandung diguyur gerimis tipis. Jalanan menuju stadion penuh oleh lautan biru. Sorak-sorai bobotoh menggema sejak sore. Lampu stadion menyala terang, menembus kapus tipis yang turun perlahan. Fajar, Denny, Nisa dan Rian baru saja selesai menonton pertandingan Persib Bandung melawan rivalnya. Pertandingan berlangsung panas hingga menit akhir. Persib menang dramatis lewat gol di injury time. Seluruh stadion bergemuruh. Persib! Persib! Dan Persib. Fajar masih berteriak sambil melompat dan mengatakan, "Gila, gol terakhir itu bikin jantung gue copot," kata Rian sambil tertawa. Nisa tersenyum kecil sambil merekam suasana stadion yang mulai sepi. Namun, di balik kemenangan malam itu, ada sesuatu yang belum meninggalkan stadion. Lalu, seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Mr. G di Rumah Gudang Misteri. Sebelum kita menginjak ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Sebagian besar penonton sudah keluar stadion. Petugas mulai membersihkan sampah di tribun. Hujan semakin deras. Kita nunggu hujan reda dulu ya, kata Denny. Mereka akhirnya duduk di tribun utara yang mulai kosong. Lampu stadion satu persatu mulai padam. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di tribun paling atas. Fajar mulai menoleh. Masih ada orang? Rian ikut melihat. Di atas sana terlihat seseorang memakai jersey Persib lama warna biru tua. Dia berdiri diam, tidak bergerak. Padahal tribun itu sudah kosong. Mungkin petugas, kata Nisa pelan. Namun sosok itu perlahan berjalan turun. Anehnya, langkah tidak terdengar normal. Kakinya seperti diseret.
Lampu tribun berkedip. Salah satu lampu mati. Sosok itu tiba-tiba menghilang. Itu disadari oleh Rian. Rian berdiri sambil berbicara. Tadi kan ada. Tanya Denny panik. Fajar mengangguk pelan. Semua mendadak merinding. Hujan tak kunjung reda. Mereka memutuskan mencari jalan keluar. Lewat lorong bawah stasiun. Lorong itu panjang, dingin, dan sepi. Suara tetesan air terdengar menggema. Nisa menggenggam ponselnya erat. Aku gak suka tempat begini, katanya. Saat mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara Chan Boboto dari kejauhan. Persib. Padahal stadion sudah hampir kosong. Rian berhenti. Kalian dengar juga. Suara itu semakin keras, seolah ribuan orang sedang bernyanyi. Namun ketika mereka melihat ke arah tribun, kosong melompong, tak ada siapa-siapa. Namun dingin malam berhembus dari ujung lorong. Semua bola menggelinding pelan melewati kaki Fajar. Semua terdiam. Bola itu berhenti sendiri di depan lorong. Ada seseorang berdiri. Seorang pemain dari dunia lain. Namun wajahnya pucat. Matanya hitam kosong, jersinya penuh lumpur, nomor punggungnya tidak terlihat sama sekali. Bang, panggil Denny gemetar. Sosok itu pelan menoleh, lalu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. Sampai ke ujung telinganya, dan lampu lorong langsung mati. Dar! Lari! Teriak Fajar. Mereka berempat langsung berlari menyusuri lorong gelap. Di belakang mereka terdengar suara langkah cepat. Seolah seseorang sedang mengejar. Mereka masuk ke sebuah ruangan dan langsung menutup pintu. Semua terengah-engah. Itu apaan tadi ya? Teriak Rian. Fajar menyalakan senter ponsel. Ruangan itu ternyata ruang ganti lama. Dindingnya kusam. Lokornya besi, berkarat. Di salah satu tembok ada foto tim Persib era lama. Namun, salah satu wajah pemain di foto itu dicoret hitam. Nisa mendekat. Di bawah foto tertulis, "Jangan biarkan dia kembali ke lapangan." Mendadak, salah satu loker terbuka sendiri. Rian beneran muda. Di dalam loker ada jersey lama penuh dengan tanah. Dan sebuah rekaman kaset kecil. Denny memutarnya menggunakan tap tua yang masih ada di ruangan. Suara berisik terdengar, lalu seorang pria muncul. Kalau kalian mendengar ini, jangan pernah tinggal di stadion setelah pertandingan malam. Dia masih mencari pertandingan terakhir. Suara itu terputus tiba-tiba.
tok, tok. Ada yang mengetuk pintu dari luar. Pelan, lalu semakin keras. Nisa mulai menangis. Jangan dibuka. Namun di balik pintu terdengar suara. Tolong. Tolong. Fajar mendekat perlahan. Melalui celah bawah pintu terlihat kaki berlumpur dan air hitam menetes ke dalam ruangan. Denny tiba-tiba teringat cerita dari temannya yang dulu pernah bekerja sebagai petugas stadion. Katanya, stadion ini punya penunggu. Ucap Denny pelan. Fajar menoleh sambil berkata, "Hah? Penunggu?" Denny mengangguk. Konon, sebelum stadion ini dibangun, tempat itu dulunya lahan kosong yang jarang dilewati warga. Banyak orang yang mengaku melihat sosok tinggi memakai pakaian gelap berkeliaran saat malam. Namun, setelah stadion berdiri, sosok itu semakin sering muncul, terutama setelah pertandingan besar. Bah! Pintu ruangan terguncang keras, semua menjerit, lampu berkedip makin cepat. Dari ventilasi terdengar suara napas berat. Rian menyorotkan senter ponselnya. Dan dia melihat sesosok makhluk hitam sedang merangkak di atas ventilasi. Tubuhnya terlalu panjang. Matanya merah menyala, mulutnya tersenyum lebar. Dan berkata, "Stadion ini milikku." Wah, pintu terbuka sendiri. Makhluk itu berdiri di depan mereka. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Kulitnya hitam penuh lumpur, tangannya panjang dengan kuku yang tajam. Di belakang tubuhnya terlihat bayangan penonton berdiri diam. Kalian tidak boleh berada di sini saat malam. Tiba-tiba seluruh lampu stadion menyala sendiri. Mereka terkejut, namun stadion kini berubah. Tribun yang tadinya kosong mendadak penuh oleh sosok-sosok hitam. Mereka duduk diam tanpa wajah. Kabut tebal menyelimuti lapangan. Makhluk penunggu stadion berjalan perlahan menuju tengah lapangan. Setiap langkahnya membuat suara gemabrak. Fajar merasa tubuhnya sulit bergerak. Suara Chan mulai terdengar dari segala arah. Namun suaranya terdengar patah dan menyeramkan. Nisa mulai menangis. Kita harus keluar sekarang. Namun semua pintu stadion tertutup sendiri. Makhluk itu berdiri di tengah lapangan sambil menatap mereka. Tidak ada yang boleh keluar sebelum tengah malam selesai. Tiba-tiba lampu stadion menyala semua. Mereka terkejut, namun stadion kini penuh dengan ribuan penonton duduk diam di tribun. Semua memakai jersey biru, namun wajah mereka pucat, kosong, tidak ada suara. Lapangan dipenuhi kabut. Sosok pemain itu menunjuk ke tengah lapangan. Pertandingan terakhir dimulai. Tiba-tiba tubuh Fajar seperti ditarik kekuatan aneh. Dia berjalan sendiri menuju lapangan. Fajar! Teriak Nisa. Namun Fajar tidak bisa berhenti. Di tengah lapangan sudah berdiri 11 pemain. Semuanya bukan manusia. Mata mereka hitam, kulit pucat. Wasit berdiri tanpa wajah dan meniupkan peluitnya.
Peluit berbunyi, pertandingan dimulai. Bola meluncur sendiri, pemain-pemain hantu berlari cepat mengelilingi Fajar. Suara Chan mulai terdengar kembali, namun suara itu berubah menyeramkan. Semakin lama, semakin berat, seperti suara dari dalam kuburan. Fajar mencoba kabur. Namun, kakinya seperti tertahan oleh lumpur lapangan. Sosok pemain misterius mendekat. Tidak ada yang boleh meninggalkan pertandingan sebelum selesai. Sementara itu Denny menemukan pintu kecil di bawah tribun. Mereka bertiga masuk. Di dalam ada ruangan tua penuh koran lama. Salah satu berita berbunyi, pemain muda meninggal misterius setelah kekalahan tragis. Ternyata pemain itu bunuh diri karena gagal membawa kemenangan. Sejak itu arwahnya dipercaya gentayangan di stadion. Nisa menemukan sebuah sal tua bertuliskan Persib selamanya. Tiba-tiba suara dari radio tua menyala sendiri. Kalau ingin keluar, selesaikan pertandingan. Denny tersadar. Dia bukan mau bunuh. Dia cuma pengen menang. Rian menatap ke lapangan. Fajar masih berdiri di tengah kabut. Kita harus bantu dia menyelesaikan pertandingan itu. Mereka berlari ke lapangan. Kabut semakin tebal. Pemain-pemain hantu bergerak makin cepat. Sosok misterius mengering bola ke arah gawang. Namun selalu gagal. Seolah dia mengulang momen kematiannya. Fajar akhirnya berteriak, "Lu tembak sekarang!" Sosok itu berhenti. Dia menatap Fajar. Untuk pertama kalinya matanya terlihat sedih. Aku gagal membawa kemenangan. Fajar mengambil bola lalu mengopernya kembali. "Sekarang menangin pertandingan lu." Sosok itu menendang sekuat tenaga dan gol. Seluruh pertandingan langsung bergemuruh. Ribuan penonton hantu berdiri. Mereka berteriak histeris. Namun perlahan tubuh mereka berubah menjadi debu. Sosok pemain itu tersenyum kecil. Matanya kembali normal. Persib juara. Tubuhnya perlahan menghilang tertiup angin. Lampu stadion kembali padam. Dan semua kembali gelap. Keesokan paginya, Fajar dan teman-temannya terbangun di tribun stadion. Petugas keamanan membangunkan mereka sambil bertanya, "Kalian ngapain tidur di sini?" Mereka saling menatap dan bertanya, apakah semua itu mimpi? Namun saat Fajar berdiri, dia menemukan sebuah bola tua berlumpur di bawah kursinya. Di bola itu tertulis, pertandingan selesai. Dan dari tribun paling atas terdengar sama suara Chan. Persib, Persib, Persib. Malam berikutnya, seorang petugas kebersihan berjalan sendirian di tribun utara. Tiba-tiba lampu berkedip. Seseorang memakai jersey Persib lama berdiri di ujung tribun. Petugas itu membeku. Sosok tersebut perlahan tersenyum. Pertandingan baru dimulai. Oke, teman-teman. Sekian saja cerita horor kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.